Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, tolong pimpin doa dulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang Ibu cek dulu. Tampaknya kelas ini sudah rapi. Kemudian anak-anaknya juga sudah siap pembelajarannya ya. Bajunya masuk semua, oke, jilbabnya rapi, pakai daleman ya, bagus. Kemudian Ibu lihat di kelas kita tidak ada lagi sampah. Tadi piket ya, jalankan ya. Oke, bagus. Ibu absen dulu. Nampaknya masuk semua ini, kecuali si Andi. Ketua kelas mana? Andi masih sakit ya dia? Iya Bu, masih sakit. Iya, oke. Selanjutnya berapa hari kemarin? 3 hari. 3 hari. Ya, oke. Jangan lupa kalau ada teman yang sakit, dibesuk ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak siapkan dulu hati, ya, pikiran. Kemudian yang ada permasalahan di rumah, tolong singkirkan dulu sebentar selama kita belajar. Oke, anak-anak, jadi hadirkan hati anak-anak di sini, ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu tanya dulu sama anak-anak. Ada yang tahu materi pembelajaran kita pada minggu lalu itu tentang apa? Tentang apa? VOC. Oke. Nah, itu. Kira-kira anak-anak masih terasa enggak sampai sekarang di kehidupan kalian sekarang penjajahan itu? Iya Bu, karena masih ada penjajahan Ya. melalui teknologi. Oke, baiklah. Menurut Komaria, penjajahan itu masih dia rasakan sampai sekarang. Karena apa? Karena dia merasa terjajah. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah mengenai kebijakan Thomas Stamford Raffles. Ya, kita akan bahas lanjutan dari materi kita minggu kemarin ya. Next. Pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Ini KD pembelajaran kita pada hari ini ya. 3.1 menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa. Itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Kita nanti mengambil yang Inggris karena 3 penjajah yang sebelumnya itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa anak-anak lihat di layar. Itu ada 4 poin untuk pengetahuannya ya. Itu menguraikan sistem sewa tanah anak-anak dengan baik dan benar. Kemudian anak-anak juga mampu menganalisis kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles dengan benar. Kemudian memerinci kebijakan politik pada masa pemerintahan Raffles dengan benar. Kemudian anak-anak mampu menyimpulkan apa sih pengaruh dari kebijakan Thomas Stamford Raffles itu dengan baik dan benar. Oke. Next. Sekarang Ibu tanya nih, ada yang tahu enggak ini gambar apa? Bunga. Oke, bunga apa? Rafflesia. Bunga Rafflesia. Kira-kira apakah kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Berkaitan dengan nama Raffles. Oke, bagus sekali ya. Kaitannya sama Bu, namanya dengan nama tokoh yang ada pada bahasan kita pada hari ini, yaitu Raffles. Ibu akan bentuk kelompok. Mau Ibu bentuknya atau anak-anak yang bentuk kelompok sendiri?
Ibu ya? Oke, Ibu bentuk kelompoknya. Nanti setiap kelompok Ibu kasih satu permasalahan yang akan kalian diskusikan ya. Mana absen kita tadi? Ada? Untuk kelompok 1, Ibu bentuk ya. Itu anggotanya ada Amel, kemudian ada Amanda, kemudian ada Mei, ada Wahyuni sama Ike. Kemudian kelompok 2 itu ada Yolanda. Mana Yolanda? Ada. Kemudian ada Sisi, ada Anggun, ada Rifanti, kemudian sama Tina. Kemudian kelompok 3 itu ada Wiwit, ada Wasila, ada Komaria, ada Tira sama Seika. Kelompok 4 itu ada Seika, ada Sonia, kemudian ada Sundasa, kemudian ada Tria, ada Lulu, ada Serli. Nah, silakan anak-anak bawa semua peralatannya, baik buku cetak, buku tulis maupun perlengkapan yang lain ya. Jangan ribut, gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu. Anak-anak boleh cari dari internet literaturnya, tapi jangan lupa ya, kalau mau mencari dari internet, sumbernya itu harus di cross check lagi ya. Jangan cuma satu sumber, bandingkan dengan sumber lain, harus terpercaya. Kemudian cross check juga lagi dengan data dari buku anak-anak yang dapat dari sekolah ya. Karena kita tahu sendiri dari internet itu siapa saja bisa memasukkan sumber ya. Sekedar informasi ya, jadi penilaian diskusi itu ada beberapa aspek yang Ibu nilai. Di antaranya itu ada penguasaan materi diskusi. Perwakilannya berarti 4 orang dari tiap-tiap kelompok itu maju memaparkan hasil temuan analisis anak-anak. Kemudian teknis selanjutnya kelompok lain setelah pemaparan dari kelompok yang maju presentasi, boleh silakan mengajukan pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi tentang sistem sewa tanah. Land system adalah sistem sewa tanah atau pajak tanah yang dicetuskan oleh Thomas Stafford Raffles. Sistem sewa tanah adalah sistem di mana perjanjian kepada penyewa tanah dan pemilik tanah dalam jangka waktu tertentu. Sewa tanah dicetuskan saat tahun 1811 hingga 1816 saat Inggris datang ke Indonesia. Tingkat kesuburan ramah petani.
3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat desa belum mengenal metode uang. Baiklah. Baiklah, sekian dari pemaparan yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, baiklah. Kira-kira ada kelompok yang ingin bertanya, kelompok lain mengenai materi pertama, yaitu adalah sistem sewa tanah. Siapa yang mau nanya? Nabila ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelompok 3. Apa kewajiban bagi penduduk yang tak punya tanah? Oke, baik sekali, pertanyaannya bagus ya. Jadi dia nanya, kira-kira kalau penduduk Indonesia yang tidak punya tanah itu bagaimana? Apakah masih tetap menyewa atau bagaimana? Ya, oke. Baik, silakan dicatat ya kelompok 1 pertanyaannya. Mau langsung jawab bisa atau mau ditampung dulu? Langsung jawab? Oke, boleh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Apa kewajiban bagi penduduk yang tak punya tanah? Mereka berkewajiban melaksanakan kerja selama 66 hari dalam setahun dan diberi upah. Menghapus segala kebijakan yang ditetapkan oleh Dendos seperti kontingenten atau pajak dan diganti dengan penerapan sistem sewa tanah atau land rent. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Pajak perorangan, meski dalam penerapannya per desa. Jumlah penarikan pungutan pajak tetap disesuaikan dengan jenis produktivitas tanah. Hasil sawah dibagi atas beberapa kelas sehingga memiliki rentang persentase untuk menetapkan pajak. Kelas dan beban pungutan pajak. Hasil kelas 1 50%, hasil sawah kelas 2 40%, hasil sawah kelas 3 33%, hasil tegalan kelas 1 40%, hasil tegalan kelas 2 33%, hasil tegalan kelas 3 25%. Dua, semua tanah dianggap hak milik negara, maka Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kebijakan politik masa pemerintahan Thomas Warford Raffles tahun 1811 sampai 1816. Kebijakan politiknya yaitu: pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan berlangsung hingga 1964 yang dibagi lagi menjadi 16 distrik. 16 karesidenan itu yaitu 1. Karesidenan Banten, Banyumas, Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini anak-anak? Refleksi kita. Apakah materi yang Ibu sampaikan itu nyambung sama anak-anak kira-kira? Bisa nggak diterima ini materinya? Bisa. Buka buku cetaknya, di situ di halaman 78 ada soal-soal tentang kebijakan Thomas Stafford Raffles. Anak-anak baca, kemudian jawab di buku latihan. Mulai hari ini, jika terdapat banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Ini dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.